Assalamualaikum kawan-kawan pionir dimanapun berada. Masih bersama saya Ricky Ardi di channel Up Official 88. Masih seputaran P-Network di Q1 2025. Oke, sebelum kita lanjut video kali ini, kita disclaimer terlebih dahulu. Informasi ini bersifat umum dan tidak bisa dianggap sebagai saran finansial. Pasar cryptocurrency sangat volatil ya guys, dan prediksi harga sulit untuk dipastikan. Selalu lakukan riset sendiri sebelum membuat yang namanya keputusan investasi. Memahami strategi harga, yaitu mode keras di P-Network. Konsep mode keras dalam strategi harga umumnya mengacu pada upaya untuk dapat mempertahankan atau meningkatkan harga suatu aset secara agresif. Namun, P-Network masih dalam tahap pengembangan dan belum sepenuhnya diluncurkan di pasar terbuka. Dan ini berarti banyak variabel yang belum pasti dan dapat mempengaruhi harga. Apa saja tantangan dan pertimbangan? Oke, kita lanjut videonya ya guys ya. Karena harga 314 adalah mode keras untuk P-Network di masa depan, apalagi kalau bukan dengan nilai 314.159 dolar. Kita lanjut guys. Kali ini P-Network memiliki yang namanya volatilitas pasar, di mana pasar cryptocurrency terkenal dengan volatilitasnya yang cukup tinggi ya kawan-kawan pionir. Bahkan dengan strategi yang matang, harga Pi bisa saja sangat fluktuatif. Kemudian regulasi, di mana pemerintah terhadap cryptocurrency dapat secara signifikan mempengaruhi harga dan aktivitas perdagangan. Lalu adanya adopsi massal, di mana tingkat adopsi Pi oleh masyarakat umum akan sangat menentukan yang namanya permintaan dan harga. Kemudian kompetisi, di mana P-Network akan selalu bersaing dengan banyak cryptocurrency lainnya yang juga akan mempengaruhi yang namanya posisinya di pasar. Kemudian strategi yang mungkin secara teoritis, mengingat tantangan di atas yang saya sebutkan tadi, sulit untuk memberikan strategi yang pasti. Namun berikut beberapa pendekatan yang secara teoritis dapat dipertimbangkan. Oke, yang pertama situ sudah pasti meningkatkan yang namanya adopsi, di mana promosi agresif selalu melakukan yang namanya kampanye pemasaran yang lebih besar untuk dapat menarik pengguna baru. Kemudian adanya kemitraan dalam membangun kemitraan dengan bisnis atau platform lain untuk memperluas jangkauannya. Kemudian meningkatkan yang namanya utilitas ya guys ya kawan-kawan pionir, dengan menambahkan lebih banyak fitur dan kasus penggunaan untuk Pi, sehingga membuatnya lebih menarik bagi para pengguna. Kemudian mengontrol pasokan. Mekanisme pembakaran, yaitu membakar sebagian koin Pi untuk dapat mengurangi yang namanya pasokan yang beredar. Kemudian pasting, mengunci sebagian koin untuk jangka waktu tertentu agar tidak langsung masuk ke pasar. Kemudian adanya peningkatkan likuiditas, di mana daftar di bursa utama mendapatkan listing di bursa-bursa besar seperti Binance atau Coinbase. Kemudian membuat pasar, di mana menciptakan pasar yang lebih aktif untuk perdagangan Pi. Kemudian mengelola yang namanya ekspektasi, komunikasi yang transparan, memberikan yang namanya informasi yang jelas dan terbuka kepada komunitas tentang perkembangan proyek. Kemudian mengatur yang namanya ekspektasi dalam mengelola pengguna agar tidak terlalu tinggi sehingga menghindari yang namanya kekecewaan. Jadi di sini penting untuk diingat
Tidak ada jaminan ya guys ya, kawan-kawan pionir, di mana tidak ada strategi yang dapat menjamin yang namanya kesuksesan dalam pasar cryptocurrency. Kemudian fokus pada yang namanya fundamental. Alih-alih hanya fokus pada harga, lebih baik fokus pada membangun proyek yang kuat dan berkelanjutan. Kemudian yang terakhir, kita harus konsultasi dengan para ahli. Jika Anda memiliki dana yang signifikan untuk diinvestasikan, sebaiknya konsultasikan dengan penasihat keuangan atau ahli cryptocurrency itu sendiri. Jadi kesimpulan ini kita bisa ambil dalam membuat yang namanya strategi harga mode keras untuk P-Network pada kuartal pertama tahun 2025 adalah tugas yang kompleks dan penuh tantangan, di mana tim P-Network perlu mempertimbangkan berbagai faktor termasuk kondisi pasar, regulasi, adopsi, dan kompetisi. Strategi yang paling efektif akan bergantung yang pada situasi yang cukup spesifik pada saat itu. Oke guys, itulah pembahasan topik kita di video kali ini, di mana banyak yang penasaran kira-kira gimana prospek investasi P di kuartal pertama di tahun 2025, di mana P-Network ini kan masih terbilang cukup baru dan penuh dengan ketidakpastian, dan satu sisi juga memiliki potensi pertumbuhannya yang sangat besar. Tapi di sisi lain, risikonya juga nggak bisa dianggap remeh. Dalam video ini sudah kita bahas ya guys ya, beberapa faktor yang perlu kita pertimbangkan sebelum memutuskan untuk dapat investasi di P-Network. Mulai dari perkembangan terbaru P-Network, analisis pasar cryptocurrency, sampai tip-tip untuk meminimalisir risikonya. Jadi buat yang lagi bingung mau investasi di mana, jangan lupa video ini untuk di like, komen, subscribe, dan jangan lupa untuk aktifkan lonceng agar tidak ketinggalan seputar dunia investasi. Kita akhiri video ini dengan disclaimer ya kawan-kawan pionir, dimanapun berada, informasi ini tidak dimaksudkan sebagai saran investasi. Selalu lakukan riset Anda sendiri sebelum membuat keputusan investasi. Oke guys, terima kasih.